Jadi saya siapapun pemimpin legal, percayalah, Najwa, aku akan pasang badan demi merah putih. Anda akan selalu pasang badan pada orang yang punya kekuasaan. Dan itu Anda tidak tersinggung atau Anda tidak merasa harga dirinya terkoyak setelah berkoar-koar mengatakan tidak mendukung Prabowo dan malah tidak dianggap penting? Saya tidak merasa diri saya penting. Penting untuk saya adalah menyuarakan apa yang menjadi isi hati saya. Dan itu Jokowi JK dan itu yang terbaik. Selama ini kan semboyan Golkar itu kan suara Golkar, suara rakyat. Rakyat maunya Jokowi, dia milih yang tidak dimauin rakyat. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Efek pemilu presiden berkelanjutan. Sejumlah kader partai kena pemecatan. Ini bukan kali pertama kader berbeda haluan dengan titah ketua. Si pembangkang punya alasan, ketum partai merasa punya mandat kekuasaan. Tak ada yang bulat dalam politik. Ketika kepentingan kerap berganti penuh taktik. Selalu ada alasan untuk berbeda jika basisnya soal selera, bukan prinsip dan wacana. Inilah Mata Najwa. Melawan arus. Politikus ini adalah inisiator koalisi perempuan saat ia duduk di parlemen. Berani menyuarakan pendapatnya menyerang kebijakan pemerintah maupun partainya, walaupun akhirnya berbuntut pemecatan sebagai pengurus partai maupun anggota DPR. Sudah hadir di studio Mata Najwa, Lili Wahid. Selamat malam Ibu Lili. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Kalau bicara soal yang melawan arus, yang berani berbeda dan menunjukkan sikap, itu orang pasti teringat Lili Wahid dan gerakannya ketika di Pansus Senturi. Ada yang selalu diingat orang adalah gambar ketika Anda berdiri dan ditepuki oleh banyak orang, Anda berani berbeda dengan partai Anda yang merupakan koalisi pemerintah ketika itu. Kilas balik apa yang terjadi ketika Anda dipecat, itu pun makan waktu yang sangat panjang. Apakah sampai sekarang masih ada penyesalan? Seharusnya saya bisa melakukan ini supaya tidak dipecat. Pernahkah terbersit perasaan-perasaan seperti itu? Oh, tidak pernah. Sekali mengambil keputusan ya kita berjalan. Tidak pernah ada penyesalan? Tidak ada. Prosesnya sendiri kan sangat panjang ketika itu, hampir 2 tahun. Ya karena saya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, kemudian ke mana namanya banding, kemudian kita ke Petun juga, dan pengadilan itu negeri itu ada yang di Jakarta Pusat dan ada yang di Jakarta Selatan. Jadi memakan waktu 2 tahun lah. Dan lucunya juga sampai hari ini saya tidak menerima sebuah kepres tentang pemberhentian saya. Sampai hari ini belum pernah ada kepresnya tentang pemberhentian. Surat itu tidak pernah Anda pegang? Nggak pernah saya pegang. Apakah masih ada yang Ibu rasa mengganjal dari proses pemecatan dan juga dari proses ditariknya keanggotaan dari DPR? Jauh sebelumnya saya sudah mengadakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang sebuah pasal di Undang-Undang MD3 yang menyatakan bahwa seorang anggota DPR hanya bisa di-recall, di PAW apabila 1 meninggal dunia, 2 pindah partai, atau 3 itu melakukan pidana ya. Saya rasanya 3-tiganya saya nggak melakukan hal itu ya. Jadi secara hukum saya sudah mencoba untuk mengajukan judicial review ke MK. Ke MK. Dan lucunya lagi ada sebuah kondisi di mana begitu dia saya diputuskan kalah ya. Itu sesudah surat pemecatan dari PKB itu keluar. Jadi jauh sebelum itu saya sudah mengajukan judicial review. Makanya kalau dikatakan MK di zamannya Pak Mahfud bersih, saya juga sebetulnya jujur aja
itu juga bertanya-tanya gitu. Karena keputusannya, Anda tidak melihat keputusannya sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Dan paling tidak di kasus Anda itu akhirnya merugikan Anda. Sangat merugikan. Yang jelas kader ketika dipecat, apalagi kader yang memiliki kursi di DPR, itu kan suatu hal yang sifatnya ekstrim, yang maksimal. Kilas balik yang Anda pikirkan, apa persisnya yang Anda lakukan sehingga hukuman yang maha berat untuk politisi dan juga untuk seorang anggota DPR itu harus Anda terima? Saya tidak menganggap hukuman itu maha berat ya. Saya menganggap itu sebuah risiko dari keputusan. Yang sudah Anda kalkulasi, sudah Anda perhitungkan. Sudah saya perhitungkan. Walaupun Anda berjuang keras untuk melawan hukuman itu dan akhirnya kalah, Anda tidak merasa itu hukuman terlalu berat? Tidak. Itu bagian dari perjalanan yang harus saya hadapi, yang harus saya lalui dengan keputusan yang saya ambil. Jadi memang Anda sudah tahu bahwa pemecatan ada di ujung jalan kalau Anda terus melakukan hal-hal yang Anda lakukan? Sangat tahu tentang itu. Apa saja sih Ibu persisnya yang Anda lakukan sehingga akhirnya berbuah pemecatan? Ada dua hal yang waktu itu saya lakukan yang tidak sejalan dengan partai. Satu, masalah senturi, dan untuk itu juga saya tidak akan pernah menyesal seumur hidup saya, karena rakyat yang saya wakili, para konstituen saya itu memberikan kepada saya award. Sangat sederhana, kayu segi 4 ada huruf C-nya dari kayu di Plitur ya. Saya tuh sangat bahagia. Walaupun di ujung sana itu saya melihat bahwa saya akan dipecat ya. Artinya saya dengan mereka yang saya wakili itu sehati gitu loh. Jadi itu kepuasan yang tak ternilai bagi wakil rakyat ya? Nggak ternilai untuk saya. Jadi kalau cuma pemecatan seperti itu, saya nggak menganggap itu berat, itu risiko ya. Bisa diceritakan Ibu sesungguhnya mekanisme yang diambil oleh partai yang meminta anggota DPR fraksinya mengamankan kebijakan. Itu apakah ada perbincangan atau ada rapat yang melibatkan anggota DPR atau memang betul-betul ini titah partai, silakan laksanakan? Ya, karena pada waktu itu partai saya adalah koalisi dari pemerintah, tentunya sebagai sebuah konsekuensi adalah mereka mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Dan itu tentunya ada rapat-rapat fraksi yang membicarakan hal tersebut. Tetapi bahwa di dalam rapat fraksi itu biasanya ya udah ketentuannya partai seperti ini ya harus dijalankan gitu ya, tanpa ada sebuah argumentasi seperti apa. Apalagi di dalam masalah yang saya hadapi ini malah nggak ada adu argumentasi apapun juga. Dan itu hal yang biasa dan yang wajar menurut Anda. Intinya anggota DPR ya hanya memberikan cap stempel atas apapun yang nggak wajar partai. Seharusnya. Kalau menurut saya itu sangat tidak wajar, karena begitu kita menjadi anggota DPR, kita bukan lagi milik partai. Kita adalah milik mereka yang mewakili, yang kita wakili. Jadi kepentingan mereka lah yang lebih harus kita dahulukan. Kalau saya seperti itu. Memang fenomena yang umum terjadi di semua parpol. Hampir semua parpol saya rasa seperti itu. Apapun ya yang menjadi ideologinya tetap seperti itu. Apalagi ada yang membawa agama juga tetap aja seperti itu, pragmatis sekali. Hari ini tuh maaf saja semuanya seperti itu. Sebagai politikus itu membuat Anda patah hati tidak boleh? Enggak patah hati ya. Itu memang fakta yang harus kita hadapi. Tapi bagaimana caranya kita ini memberi pembelajaran pada masyarakat untuk apa? Tidak ke depan, terutama anak-anak muda ya. Bagaimana kita menjaga mereka tetap mempunyai idealisme, kemudian ideologi yang mereka memang pegang itu tetap menjadi apa? Tujuan dalam kehidupannya mereka gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pemerintahan baru nanti bisa berubah ya, masih ada lagi lah kembali nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan berpolitik gitu loh. Melanggar keputusan-keputusan partai yang ada di DPR, keputusan fraksi, misalnya dalam soal senturi lah, atau dalam soal isu-isu yang lain. Ketika kita memutuskan A misalnya, beliau mengambil pilihan yang lain gitu. Jadi ya intinya sih bahwa soal disiplin partai itu soal yang penting, yang harus ditaati oleh seluruh kader, ditaati oleh seluruh anggota fraksi PKB di DPR maupun di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ini nggak bisa ditawar kalau soal ini. Dan perlu juga dicatat, sampai saat ini saya tidak pernah
menyerang lembaga, tetapi yang saya serang adalah individu. Pemirsa, perlawanan terhadap sikap partai tak hanya dilakukan para politisi saat ini, namun salah seorang pendiri Partai Keadilan telah melakukannya pasca pemecatannya sebagai anggota tahun 2009 lalu. Tak hanya menempuh jalur hukum, ia juga menulis buku mengkritisi PKS. Telah hadir Yusuf Supendi di studio Mata Najwa. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Kalau yang lain melawan arus, tapi kalau Anda tampaknya sudah lebih dari itu karena sudah perang terbuka. Jadi pasca dipecat 2009, Anda mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan petinggi partai ke KPK, melaporkan ke KPU, banyak hal Anda tempuh. Sesungguhnya niatan Anda apa, Pak Yusuf? Jadi begini, saya merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan. Partai Keadilan ini di antara tujuannya adalah mewujudkan keadilan. Namun telah terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan ini merupakan sumber dari segala kehancuran. Oleh karena itu saya tidak bisa berdiam diri. Persisnya, spesifiknya, bentuk keadilan yang Anda harapkan dari partai yang dulu Anda dirikan ini apa? Karena banyak terjadi ketidakadilan di dalam partai itu sendiri. Sebagai contoh, seorang kader, dia mengkritisi salah seorang pimpinan, kemudian dia dipecat. Tetapi kan ada kader, dia telah merusak citra partai, diantaranya nonton film porno di paripurna, kan tidak dipecat. Ini wujud ketidakadilan. Dan sangat banyak hal-hal yang semacam itu. Dan ini kerap kali Anda utarakan di forum internal sebelum akhirnya Anda memutuskan untuk go public, begitu? 6 tahun. Saya bersabar 6 tahun. Bahkan kalau dihitung-hitung, saya punya buku putih, itu kurang lebih ada 1.500 halaman. Yang isinya? Itu belum diterbitkan. Apa itu isinya? Bentuk-bentuk ketidakadilan versi Anda? Kritis, mengkritisi tentang ketidakadilan itu. Oke. Apa yang Anda mau, Pak Yusuf? Dengan berbagai gerakan ini, upaya mengkritisi, mengajukan gugatan, dan sebagainya, tujuan akhirnya untuk Anda itu apa? Saya tujuan akhirnya adalah dalam rangka melaksanakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kezaliman dan keadilan itu adalah sumber kepada kehancuran. Kemudian kalau itu terbukti, berarti keyakinan saya akan lebih akurat, lebih kuat kepada Al-Quran dan juga hadis. Secara keuntungan pribadi tidak ada. Oke. Ketika Anda kemudian memutuskan untuk menggugat ketidakadilan yang Anda sebutkan, dari kacamata partai yang memecat Anda, itu ceritanya berbeda. Disebutkan bahwa Anda melakukan beberapa pelanggaran organisasi, bahkan tuduhannya tidak main-main, tuduhan menggelapkan uang, kemudian tidak membayar infak dan sebagainya. Bahkan saya ingin kutip salah satu yang tadi Anda sebut, Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro, mengatakan apa yang Anda lakukan itu karena sakit hati dan didasari oleh dendam. Kalau berbicara tidak membayar infak, siapa bilang? Saya bayar infak, namun belum lunas. Beda dong antara tidak membayar dengan belum selesai. Kemudian kalau menggelapkan uang yang mana? Oleh karena itu, pada Maret 2012 kemarin, saya menantang mereka. Ayo, saya bilang, mubahalah, sumpah mati. Mana buktikan saya menggelapkan uang dan seterusnya? Kan mereka tidak ada yang jantan, tidak ada yang berani. Dan perlu juga dicatat, sampai saat ini saya tidak pernah menyerang lembaga, tetapi yang saya serang adalah individu. Individu. Oleh karena itu, dalam satu segi saya juga masih punya harapan. Siapa tahu lembaga yang saya dirikan itu ada perbaikan. Pak Yusuf Supendi sudah punya sikap politik, sudah punya pilihan tersendiri oleh partai, diberikan SK
terkait dengan posisi beliau itu. Dan ya sudah, beliau sudah membuat pilihannya dan beliau sudah pindah kepada partai yang lain, ya sudah, itu tentu adalah hak politik dia, dan partai sudah selesai dan tidak ada lagi hubungannya dengan PKS. Jadi kalau ada kader yang semacam beliau, ya sudah, kami tidak pernah dalam posisi untuk memaksa orang untuk kemudian masuk ke PKS, tidak memberi ruang bagi partai untuk membuat pilihan-pilihan. Anggota partai untuk kalau anggota partai membuat pilihan, ya tentu ada risikonya. Yang lain nggak ada dikritisi. Kok giliran Ruhut semua kebakaran jenggot. Untung tak berjenggot, akhirnya tidak terbakar. Kerap menjadi sensasi, politikus yang satu ini memang kontroversial. Celotehannya belak-belakan dan sering membuat panas kuping orang. Meski dulu mencela, namun ia justru memilih berseberangan dengan sikap partainya, Partai Demokrat, dan memberikan dukungannya kepada Jokowi. Telah hadir di studio Mata Najwa malam ini, Ruhut Sitompul. Selamat malam, Bang Ruhut. Malam, Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Bang Ruhut, kita bicara soal orang-orang yang melawan arus. Kalau diperhatikan dari perjalanan karir politik Anda, kerap kali Anda berani untuk berseberangan dengan sikap partai. Itu untuk mencari perhatian supaya beda Ruhut Sitompul atau apa niatannya? Oh, sebenarnya mohon maaf tidak. Saya orang yang sangat loyal dengan partai. Tetapi di dalam kehidupan saya selalu berjalan di jalan Tuhan. Dan saya punya kata hati. Kata hati itulah yang membuat kadang-kadang saya berseberangan dengan kawan-kawan di partai. Baik itu waktu saya di Partai Golkar dan sekarang saya di Partai Demokrat. Ketika mengambil sikap yang berbeda dengan partai, paling tidak dengan kekuasaan di partai, ketika misalnya Anda berbeda dengan Anas Urbaningrum, kemudian juga Anda sempat akhirnya dipecat dari kepengurusan, jadi ada beberapa manuver yang Anda lakukan yang memang membuat panas kuping petinggi Partai Demokrat. Itu selalu Anda sadari manuver-manuver itu? Oh, saya sadari itu. Itulah, hidup ini kan resiko. Kita harus berani mengambil resiko. Tetapi kan saya selalu bawa dalam doa, Tuhan jangan permalukan saya. Tidak salah kan? Kalau 2 tahun yang lalu mengenai Anas, omongan saya legowo mundur sementara. Dan jemput bola partai. Semua tidak berseberangan dengan saya. Mungkin kami tetap partai nomor 1. Paling miss partai nomor 2. Tapi udah kepalang hancur. Dan setelah apa yang saya katakan benar, saya langsung diangkat Pak SBY menjadi juru bicara Partai Demokrat. Anda sekarang resmi posisinya itu? Saya juru bicara Partai Demokrat. Ada SK-nya, Bang? Ada SK-nya. Ditandatangani oleh Pak SBY? Ditandatangani Ketua Harian dan Mas Ibas, Sekjen. Tapi ketika misalnya Syarif Hasan dan Ibas mengarahkan kader Demokrat untuk memilih pasangan nomor 1, itu juga tentunya atas sepengetahuan Susilo Bambang Yudhoyono? Oh, yang ngomong Pak Syarif Hasan, Ketua Pelaksana Harian, kan? Dan Sekjen? Dan Sekjen. Tapi undang-undang partai politik, kebijaksanaan partai yang didengar hanya satu, Ketua Umum. Pak SBY belum ngomong kok, Pak SBY netral kok. Jadi saya hormati itu. Dan Anda tidak merasa titah Ketua Harian dan titah Sekjen itu merupakan sambungan perpanjangan dari titah Ketua Umum? Jadi ini mengenai Sekjen. Saya, itu yang saya katakan, kalau Mas Ibas ini buah apel jatuhnya nggak jauh dari batangnya. Orang tidak ada yang tahu kan. Waktu rame oleh ketua fraksi, oleh Mas Sukopo, macam-macam saya dihujat habis. Utusan Mas Ibas datang. Bang, salam dari Mas Ibas, keputusan abang sangat dihormati Sekjen. Lakukan, dan bang, nggak usah tanggapi mereka. Karena itu aku diam aja. Jadi Mas Ibas setuju. Nggak ada masalah, no problem. Jadi buat Ruhut, membangkang itu tidak sepenuhnya membangkang karena yang penting masih tetap direstui oleh SBY atau oleh anaknya? Iya, selama kita on the track. On the track. Dan nyatanya. Jadi bukan melawan arus sesungguhnya ya? Karena tetap ada jaring-jaring pengaman yang bisa menyelamatkan kalau ada apa-apa. Ya itulah kelebihan kalau kita orang hukum. Kita tahu kita berseberangan, tapi jangan sekali-sekali melanggar rambu hukum. Tegas saya katakan, ya. Mungkin pengalaman sahabat-sahabat saya kan pernah di Golkar. Di Golkar beda. Partai memang sudah mengatakan demikian. Begitu juga partai lain. Kalau kami netral.
Tapi jangan golput. Apa yang aku langgar? Kita ada kumpulan pernyataan Ruhut Sitompul Iya. yang sempat membuat panas kuping banyak orang, Iya. dan kemudian perubahannya setelah itu. Iya. Kita lihat sama-sama. Bang Ruhut, politisi berubah sikap itu biasa, sudah banyak sekali. Tapi kalau Anda tuh drastis sekali ya, dari mulai menghina sampai bertaruh tidak mungkin Jokowi menjadi capres, sampai angkat tangan salam 2 jari dan mendukung Jokowi. Terlalu ekstrim Ruhut Sitompul itu. Oh, memang saya orang ekstrim, semua orang tahu. Kenapa bisa sedemikian drastis berubahnya dari menghina hingga kemudian mencintai? Ya, karena tema. Apa temanya? Indonesia hebat. Kurang hebat 10 tahun SBY memimpin. SBY 10 tahun. Yang satu Indonesia bangkit. Saya ketemu dengan Ngabalin, saya ketemu dengan Fadli John. Semua pidatonya mau membangkitkan. Emangnya SBY nggak pernah ngurus Papua? SBY nggak pernah mengurus ekonomi? Jadi Anda Bersih. sebetulnya cinta SBY apa cinta Jokowi? Iya, saya jujur. Saya cinta dengan Bung Karno. Saya cinta dengan Pak Harto. Saya cinta siapapun pemimpin kalau dia legal sebagai pemimpin. Saya cinta. Jadi Anda tidak pernah ada perasaan bersalah atau malu hati setelah menghina dan sekarang kemudian mendukung? Tidak pernah ada rasa itu? Natswa, kalau kita menyatakan kebenaran kok mesti malu? Jokowi juga hati kecilnya betul juga apa yang dikatakan Ruhut. Buktinya dia menerima saya sebagai tim. Salah satu yang Anda katakan tidak punya kemampuan bahkan untuk hanya cukup untuk menjadi tukang mebel. Jokowi, Yang Anda katakan itu. kalau hanya dia nggak punya kemampuan. Tapi Jokowi bersama timnya. Ingat loh, bersama timnya. Jadi karena timnya inilah saya lihat relawan. Waduh, para LSM yang mantap punya. Ya, begitu juga orang-orang bersih, orang-orang yang tidak ada kaitan dengan korupsi. Itu kan tim dan lain sebagainya. Tinggal kita jaga dia, itu aja. Dan untuk menjaga, serahkan sama Poltak. Aku akan pasang badan untuk itu. Akan pasang badan? Iya. Hebat sekali Anda langsung pasang badan, berubah. Sama siapapun, saya pasang badan di era Pak Harto. Sampai beliau meninggal, saya pasang badan. Sayang aja waktu Bung Karno, saya masih kecil. Tapi nyatanya, saya jadi lawyer Ratna Sari Dewi. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Pak Habibie, saya pasang badan bela jaksa agungnya, Pak Andi Galip. Ya, begitu juga Gus Dur, nggak usah pasang badan, dia sahabat saya, sama-sama juru bicara negara, satu Kepres di era Pak Harto. Ibu Megawati, saya sahabat Taufik Kemas almarhum. Jadi saya siapapun pemimpin legal, percayalah, Natswa, aku akan pasang badan demi merah putih. Anda akan selalu pasang badan pada orang yang punya kekuasaan? Tidak. Aku pasang badan, dia udah punya kekuasaan. Dia belum presiden, Natswa. Ingat itu, Natswa. Dia belum presiden. Bahkan pollingnya tinggal 0,6%. Tapi Anda sudah bisa mencium bahwa ada kemungkinan dia akan berkuasa dan cepat-cepatlah Ruhut Sitompul tidak, mendekat. itu karena kekuasaan Tuhan. Itu kata hati aku. Disitulah aku kerja. Natswa, 2 minggu lebih saya bisa dapat 12 provinsi. Anda keliling? Saya keliling. Oke. Dan saya terima kasih Tuhan di tempat-tempat yang saya keliling. Sumut itu gubernurnya PKS. Di mananya gubernur PKS menang loh PKS. Sumut kami yang menang. Kita dengarkan beberapa komentar teman-teman Anda di Partai Demokrat soal Ruhut Sitompul. Boleh silakan. Pak Ruhut punya harapan untuk Demokrat masuk. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Pak Ruhut, sikap Bapak itu kita hargai sebagai sikap politik Bapak, Pak Ruhut sendiri, tetapi bukan mewakili sikap resmi partai. Kalau Rapimnas yang lalu itu tidak ada satu suara pun yang mengatakan untuk berpihak ataupun memilih Pak Jokowi, ya. Dan kalau kemudian setelah itu perkembangannya ada beberapa rekan, ya, yang memilih ke sana, saya udah nggak tahu lagi perkembangannya. Apa yang salah dari pernyataan para pengurus Partai Demokrat yang lagi-lagi hanya menegaskan sikap partainya yang memang kenyataannya berbeda dengan sikap Anda? Saya udah bilang tegas, sikap partai itu saya hanya nunggu apa yang dikatakan Pak SBY sebagai ketua umum. Saya orang yang ngerti hukum. Yang lain nggak ada dikritisi. Kok giliran Ruhut semua kebakaran jenggot. Untung tak berjenggot, akhirnya tidak terbakar. Tidak pernah ada rapat, itu jelas sekali. Memang tidak pernah ada rapat, jadi saya tidak pernah ikut rapat. Sejak partai ini berdiri, saya kira
rapat itu bisa dihitung dengan jari lah. Politikus muda yang berani menunjukkan sikap berbeda, berlawanan dengan Gerindra yang mengusung Ketua Dewan Pembinanya sebagai calon presiden, Haris Indra justru mendukung Jokowi. Telah bergabung bersama kami Haris Indra, politikus Partai Gerindra, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Luar Negeri dan Pertahanan Gerindra. Selamat malam Mas Haris. Selamat malam, Mak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Sempat ramai ketika masa kampanye pemberitaan soal Anda yang berbeda, bertolak belakang dengan sikap partai. Saya mau klarifikasi dulu, Anda sampai saat ini masih memegang kartu tanda anggota Gerindra tidak? Masih. Jadi masih anggota partai? Masih. Setelah- 001. 001. 001. Dan apa konsekuensi yang Anda terima pasca rame-ramenya kampanye kemarin? Ketika Anda terang-terangan muncul di banyak media mengatakan saya justru mendukung lawan bos saya. Belum ada. Belum ada konsekuensi apapun? Belum ada. Setidaknya sampai hari ini saya belum menerima surat apapun dari DPP, baik itu pemberhentian, pemecatan, peringatan, teguran, itu belum ada. Secara informal, apakah tapi kemudian itu diberikan? Tidak ada juga, baik secara resmi, lisan, tulisan tidak ada juga. Jadi tidak pernah ada kontak komunikasi dari partai apapun yang mengomentari manuver politik Anda? Secara resmi tidak ada, orang per orang mungkin ada, tapi itu pun bukan marah atau kecewa, justru mendukung banyaknya. Tapi kalau dari struktur partai, dari ketua, dari kalangan elit partainya? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Anda tidak bertanya-tanya kenapa manuver yang membuat heboh banyak orang, itu kemudian seolah-olah tampaknya tidak ada reaksi apapun dari partai Anda? Tidakkah justru itu membuat Anda bertanya-tanya? Saya kira barangkali karena saya dianggap anak kemarin sore, hanya satu titik dari satu garis panjang, jadi saya dianggap tidak diperdulikan, tidak memberi pengaruh besar lah terhadap mereka. Jadi buat apa juga dipedulikan. Tapi yang jelas sampai hari ini belum ada surat-surat seperti yang tadi Mbak tanyakan pada saya. Jadi analisa Anda karena justru tidak dianggap penting, hanya satu dari sekian banyak. Tidak dianggap penting, dan itu saya baca pernyataan Pak Hashim kepada saya memang. Jadi memang saya dianggap tidak penting. Dan itu Anda tidak tersinggung atau Anda tidak merasa harga dirinya terkoyak setelah berkoar-koar mengatakan tidak mendukung Prabowo dan malah tidak dianggap penting? Saya tidak merasa diri saya penting. Penting untuk saya adalah menyuarakan apa yang menjadi isi hati saya, dan itu Jokowi JK, dan itu yang terbaik. Ketika ramai-ramai kampanye kemarin, ada kemudian banyak yang memberikan analisa politik. Ada yang bilang wah ini hanya dimanfaatkan oleh pendukung Jokowi JK karena rasanya gagah sekali. Ketua, ketika itu Anda ketua dan kemudian dibantah Anda bukan ketua katanya. Ketua yang, saya mau klarifikasi itu, Anda masih ketua ketika Anda secara resmi mengatakan tidak mendukung Prabowo? Partai Gerindra, partai profesional, pasti tentu kalau saya diberhentikan ada surat resmi yang memberhentikan saya, seperti halnya teman-teman dari Partai Golkar yang katanya juga dipecat, ada surat teguran, 1, 2, 3 mungkin. Sampai hari ini saya tidak pernah menerima surat pemecatan dan pemberhentian, jadi sampai hari ini mungkin saya tidak tahu. Setahu saya masih Ketua Bidang Pertahanan. Tapi apakah Anda masih dilibatkan untuk datang dalam rapat-rapat? Tidak pernah ada rapat. Jadi tidak pernah dilibatkan? Atau Anda tidak tahu ada rapat? Karena itu dua hal yang berbeda. Tidak pernah ada rapat, itu jelas sekali. Memang tidak pernah ada rapat, jadi saya tidak pernah ikut rapat. Sejak partai ini berdiri, saya kira rapat itu bisa dihitung dengan jari lah. Bagaimana kemudian partai mengambil keputusan, mengambil kebijakan strategis kalau tidak ada rapat? Pak Prabowo memang punya hak prerogatif untuk menentukan kebijakan yang strategis di partai, sehingga mungkin tidak mengikutsertakan para pengurus DPP. Tapi kalau memang pertanyaan Mbak Najwa tadi tentang rapat, sampai hari ini memang belum ada rapat. Dan itu hal yang biasa sejak Anda ikut, kalau 001 berarti Anda sejak awal terlibat di tahun 2008. 2008. Dan itu hal yang biasa di partai ini. Kalau partai modern kan seharusnya bukan hanya kita satu orang, dong? Iya, dulu waktu masih ada Ibu Halida, masih ada Pak Muhdi PR, itu masih ada rapat dulu setiap hari Kamis. Tapi setelah itu mungkin tidak ada lagi. Setelah itu ya mungkin ada kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh Ketua Dewan Pembina. Dan itu tidak mengikutsertakan di teman-teman di DPP. Tidak pernah dilibatkan? Tidak pernah. Dan itu tidak pernah mengganggu Anda selaku pengurus partai? Tidak, buktinya menang, juara ketiga gitu. Seperti itu. Jadi tidak penting apakah partai demokratis atau tidak, yang penting punya kekuasaan? Saya tidak mengatakan kekuasaan, tapi yang penting adalah buktinya itu efektif,
dan sekarang kita menempati posisi ketiga sebagai partai baru yang baru berdiri 6 tahun, setidaknya itu efektif. Kan? Anda berbicara seolah-olah memang Anda masih sangat cinta pada partai yang Anda dirikan ini. Saya sangat cinta partai ini. Masih sangat cinta? Sangat cinta. Walaupun tidak dianggap? Tidak perlu dianggap. Saya tidak perlu untuk orang lain tahu saya mencintai seseorang. Yang penting orang itu tahu saya cintai. Ketika Anda mengatakan Anda lebih prefer untuk mendukung calon yang A dibandingkan yang B, Anda lebih mendukung Jokowi dibandingkan dengan Prabowo, itu kemudian agak aneh rasanya, karena kalau dari kacamata orang luar nih, Mas Haris, dari kacamata media, dari kacamata pengamat, Gerindra itu didirikan salah satunya ya untuk menjadi kendaraan politik bagi Prabowo Subianto menjadi presiden. Dan kalau pendirinya tidak tahu itu salah satu tujuan partai didirikan, itu rasanya agak aneh. Anda tidak melihat hal yang sama? Kita ingin mendorong calon pemimpin Indonesia dan terbaik. Dan saat itu ketika saya melihat Pak Prabowo maju akan dicalonkan dan belum ada Pak Jokowi, saya menganggap Pak Prabowo masih yang terbaik. Saya katakan waktu itu, kalau Pak Prabowo misalnya bersaing dengan Pak Hatta misalnya, saya akan dukung Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo dengan Pak Burizal Bakri misalnya, saya akan dukung Pak Prabowo. Tapi kali ini saya melihat Pak Prabowo misalnya bersaing dengan Pak Jokowi, dan saya melihat Pak Jokowi adalah yang terbaik. Sebagai warga negara yang baik tentu, kita ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik. Sama seperti kita vote misalnya, ada kemarin Indonesian Idol misalnya, kita pilih orang yang terbaik sebagai penyanyi. Masa untuk pemimpin Presiden Republik Indonesia kita pilih bukan yang terbaik? Jadi menurut saya sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung orang yang terbaik. Dan itu Pak Jokowi JK. Haris ini setahu saya masih tercatat sebagai kader Gerindra sampai hari ini. Masalah dukungannya kepada calon lain, itu biarlah menjadi pilihannya. Nanti mungkin partai akan mengatur mekanisme sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Di Gerindra ada mekanisme rapat ya, rapat harian, rapat pleno. Setahu saya Haris sudah lama hanya tercatat sebagai anggota, bukan lagi pengurus. Ingat ya Nana, saya melawan bukan karena saya takut kehilangan jabatan. Jabatan ini resiko. Tapi atas nama saya tidak ingin hak-hak rakyat itu dirampok oleh sekelompok orang yang tidak seharusnya diambil. Yang secara sah dan hak Anda sepenuhnya itu Anda dapatkan. Dosa Anda besar sekali di mata Partai Golkar ya? Kan baru ancaman, belum kenyataan. Jadi masih bisa berubah? Ya, kan sesuatunya itu pasti akan bisa berubah. Namanya juga politik. Tapi yang jelas saya yakin bahwa saya dipilih langsung oleh rakyat. Mendapatkan mandat full, lebih dari 100%. Berapa suara yang Anda dapatkan kemarin? 116%. Ribunya? 243.000 sekian. Jadi melebihi harga satu kursi. Saya tidak mengorbankan mereka. Justru mereka yang meminta saya dukung Jokowi JK. Politisi yang baik itu kan yang mendengarkan aspirasi rakyat. Bukan kita memaksakan kehendak elit kepada rakyat. Rakyatnya minta itu kita penuhi. Di samping hati nurani saya cocok. Jadi nyambung antara keinginan saya dengan keinginan rakyat. Ketika kemudian Golkar bereaksi sangat keras, partai Anda bereaksi sangat keras, beberapa kali mengeluarkan statement-statement sampai akhirnya yang terakhir berujung dengan surat pemecatan. Itu Anda memaknainya memang Anda dirasa melakukan dosa yang sangat besar ketika Anda berbeda pilihan dengan partai? Sebetulnya begini ya, sebetulnya partai harus objektif bahwa pilihan dia salah. Bahwa kemudian dia menegur saya, memecat saya, kemudian kirim surat ke KPU minta supaya saya tidak dilantik. Bagi saya sih itu risiko perjuangan. Tapi kalau direfleksi, sebetulnya pilihan Golkar mendukung Prabowo Hatta itu pilihan yang tidak tepat. Kenapa nggak tepat? Selama ini kan semboyan Golkar itu kan suara Golkar, suara rakyat. Rakyat maunya Jokowi, dia milih yang tidak dimauin rakyat. Ketika keputusan itu diambil kan belum tahu rakyat maunya Jokowi. Nah, tanda-tanda sudah ketahuan. Kalau yang mempunyai rasa sensitivitas terhadap rakyat pasti mengetahui itu. Itulah yang kemudian kita berdebat bahwa keputusan ini adalah keputusan elit. Kehendak elit bukan kehendak rakyat.
Justru pengurus partai itu harus sensitif terhadap kehendak rakyat. Bukan sebaliknya, pengurus partai sensitif dengan kehendak elit. Ketika Anda berbeda sikap dengan partai, mekanisme internal apa saja yang sudah Anda tempuh sebelum akhirnya Anda go public? Saya sudah sampaikan, saya pamit kepada beberapa pengurus. Pamit? Pamit. Dalam arti Anda tahu konsekuensinya? Anda Bahwa sadar itu? Saya sadar bahwa saya pamit, saya tidak bisa kalau kemudian dipaksa mendukung Prabowo Hatta. Saya pamit, saya sampaikan kepada beberapa pengurus. Dan hasil rapat pleno di dalam DPP itu memutuskan bagi mereka yang tidak setuju terhadap dukungan terhadap Prabowo Hatta, diminta melepaskan jabatan struktural pengurus. Saya lepaskan semua jabatan struktural saya. Saya jabatan apa, wakil bendahara atau apa yang selama ini nggak pernah tahu bagaimana asal-usul kebendaharaannya itu. Saya lepas. Karena saya dari awal saya mengatakan saya tidak bisa. Kehendak rakyat adalah kehendak untuk memilih Jokowi. Oke. Seberapa transparan proses pengambilan keputusan pemecatan dan juga kemungkinan resiko Anda tidak dilantik? Anda dimintai pertanggungjawaban, dimintai keterangan, atau prosesnya itu seberapa transparan kalau kita bicara mekanismenya? Kalau saya bicara jujur tidak ada transparansi. Jadi ujuk-ujuk Anda mendapatkan surat yang menyebut Anda dipecat? Saya hanya sekali diminta datang ke DPP. Nah, karena suratnya itu datangnya pagi, siang saya siang diminta datang jam 2:30. Ketika suratnya itu datang, saya sudah ada di Bandara Semarang karena saya sudah punya acara di suatu tempat. Ketika diminta datang itu untuk apa? Forum membela diri sesungguhnya? Untuk klarifikasi bahasanya. Ditanya. Akhirnya saya kirim surat. Karena suratnya baru datang pagi, saya kirim surat, saya nggak bisa datang. Setelah itu datanglah surat pemecatan itu. Okay. Jadi kalau kita bicara transparansi, jauh tidak transparan. Mekanisme internal kita adalah harusnya pertama yang bersangkutan dikasih surat peringatan 1, surat peringatan 2, yang ketiga surat peringatan ketiga, yang keempat dicabut untuk sementara. Ini tidak, peringatan 1 tidak ada, peringatan kedua tidak ada, apalagi peringatan ketiga, tiba-tiba disembelih. Disembelih, istilah Anda disembelih? Disembelih, tiba-tiba disembelih. Nah, karena disembelih ya sudah, ya kan, kita harus melakukan perlawanan. Ingat ya Nana, saya melawan bukan karena saya takut kehilangan jabatan. Jabatan ini resiko. Tapi atas nama saya tidak ingin hak-hak rakyat itu dirampok oleh sekelompok orang yang tidak seharusnya diambil. Itu aja. Kita lanjutkan, sesaat lagi tambah panas, disembelih, dirampok, makin banyak kosakata baru dari politisi. Kita lanjutkan, melawan arus sesaat lagi. Ya menurut saya, kalkulasi politik yang bisa dikatakan nekat, tetapi ternyata tidak salah pilih. Kalau kemudian pilihannya berujung pada kemenangan. Saya tidak bisa menduga kalau Prabowo bisa menjadi presiden, bagaimana nasib Saudara Haris begitu. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Topik kita malam ini melawan arus. Saya undang untuk bergabung di meja ini Direktur Eksekutif Carta Politika, pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat malam Toto. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Saya mengundang 3 politisi, 3 politikus yang Mbak Lelo. Anda mengistilahkan Mbak Lelo yang berbeda, yang mengambil sikap yang berbeda dengan keputusan partainya. Kalau kita ambil newspacknya kemarin, kampanye Pilpres dan pemilihan presiden. Saya ingin minta Anda menilai secara jujur, mana yang Mbak Lelo? Karena memang Anda nilai ini idealisme, mana yang memang karena alasan-alasan lain, popularitas mungkin. Begini, pertama harus dilihat Mbak Lelo ini sebagai sesuatu yang positif atau negatif terlebih dahulu. Saya harus mengatakan secara ekstrim. Kalau Ahok tidak Mbak Lelo, kita tidak akan pernah melihat seorang anggota Komisi 2 dari Partai Golkar yang dengan berani membuat gebrakan transparansi setiap 1 tahun membuka laporan keuangan. Kalau Ahok juga tidak Mbak Lelo, kita tidak memiliki wakil gubernur yang dalam tanda kutip istilah dia ya, gila seperti dia begitu. Dan Ahok sampai sekarang nggak pernah dipecat dari Golkar. Nah, ini pribadi kalau ini. Tapi begini. Jadi bisa positif, bisa negatif. Ya, artinya kalau dalam konteks ini, Mbak Lelo bahwa mereka melenceng dari apa yang sudah digariskan oleh partai itu ya. Ketiga-tiga saya pikir Mbak Lelo. Tinggal kita bedakan Mbak Lelo yang berdasarkan idealisme itu kan Mbak Lelo dari sistem yang mereka sudah anggap melenceng. Nah, tinggal dibuktikan apakah partainya
pada saat pengambilan keputusan kalau konteksnya pilpres itu dianggap melenceng atau tidak. Saya harus mengatakan ini fenomena yang hampir terjadi di semua partai ya. Kalau kita berbicara mekanisme yang demokratis dan ada pasalnya dalam undang-undang misalnya. Undang-undang 42 tahun 2008 pasal 10 ayat 3 itu berbicara bahwa untuk mengusung seorang calon presiden itu harus menggunakan mekanisme demokratis dan terbuka. Oke, saya ingin Dalam konteks demokrasi klarifikasi. yang Ada sesungguhnya. tidak keputusan mekanisme yang tadi disebutkan, yang demokratis untuk menentukan pilihan politik yang kemudian Anda ingkari begitu? Bias itu. Mekanisme di Golkar memang rapimnya itu memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan pilihan-pilihan. Jadi secara ADART tidak ada yang dilanggar sesungguhnya? Tidak ada pada aspek itu. Ini masalah etik aja. Masalah etik. Nah, etiknya adalah dia sudah ditolak sebelumnya di tingkatnya di Prabowo. Kemudian datang ke Jokowi. Nah, ketika ditolak di Prabowo datang ke Jokowi, tiba-tiba balik lagi ke Prabowo karena tidak ketemu deal-deal tertentu. Nah, partai kan dibuat tidak untuk ini. Dan tidak pernah disampaikan secara transparan mekanisme deal-dealnya itu apa saja. Dan apakah itu kepentingan makro nasional ataukah kepentingan mikro. Jadi kalau kita bahas dari segi mekanisme itu sudah ada argumennya. Kalau kita bicara Gerindra misalnya, tadi saya katakan itu lebih ekstrim lagi kalau kita berbicara Partai Golkar misalnya kita mengkritik, kalau Partai Golkar kita mengkritik bagaimana partai yang sedemikian kuat kaderisasinya ini seakan-akan menjadi partai ARB. Kalau kita 5 tahun terakhir paling kuat personalisasi seorang ketua umum karena ingin naik jadi presiden dari awal begitu ya, yang baru pernah terjadi pada Partai Golkar. Kalau Gerindra, kalau kita bicara dalam konteks yang sama ya, menurut saya lebih mengerikan lagi. Konteks misalnya memilih calon presiden pada tahun 2009 pun tanpa kita ingin melihat proses pemilihan calon presiden, kita sudah pasti tahu bahwa Prabowo akan menjadi satu-satunya calon tunggal presiden. Kita saya klarifikasi ke Anda, Mas Haris. Mekanisme itu memang tidak pernah ada. Ketika tadi Anda bilang bahkan rapat pun tidak ada, itu memang menggambarkan keputusan-keputusan penting sama sekali tidak pernah ada proses yang demokratis yang diambil atau seperti apa? Pak Prabowo dihasilkan dalam Kongres luar biasa 17 Maret 2013. Jadi memang dia diusulkan dan dikukuhkan menjadi calon presiden tunggal dari Partai Gerindra. Itu memang ada mekanismenya dalam Kongres luar biasa. Tetapi waktu itu kita semua menganggap Pak Prabowo adalah calon presiden terbaik yang kita anggap, sehingga kita harus mendorong dan mendukung dia menjadi calon presiden. Kita tidak tahu bahwa pada saat itu ada Jokowi. Dan kita menganggap saat itu ketika tidak ada Jokowi ya Pak Prabowo yang terbaik. Dan setelah misalnya PDI Perjuangan mengusulkan Jokowi, ya kita harus melihat realita lapangan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nusron, bahwa kita harus mendengar suara rakyat. Rakyat menginginkan Jokowi. Dan itu yang membuat kita seharusnya mendukung Pak Jokowi. Kalau bukan hanya sekedar putusan Kongres luar biasa. Menurut Anda seharusnya ada forum yang bisa mengubah keputusan itu, paling tidak membicarakan lagi keputusan itu? Ya, karena biar bagaimanapun Gerindra harus mendengar suara rakyat. Rakyat menginginkan Jokowi, dan itu sudah terbukti dalam pemilu 2014 ini. Yang hanya selisihnya 7 juta sesungguhnya. Jadi ada argumen yang mengatakan, ya boleh saja ada yang menginginkan, tapi 40 sekian persen lagi menginginkan Prabowo Subianto. Oh iya, tapi yang jelas kita lihat hasil akhirnya. Finalnya Pak Jokowi yang menang. Kalau Demokrat, bagaimana menilai Ruhut Sitompul di antara para yang balelo ini? Karena sejarah balelonya sudah banyak loh, Bapak yang satu ini. Kalau bicara partai, saya pikir penyakit yang diderita agak sama dengan apa yang terjadi di Gerindra. 2004-2009 kita sudah tahu bahwa calon presiden sudah pasti Pak SBY. Ini penyakit yang diderita oleh banyak partai. Artinya kalau kita misalnya sering menyindir istilah Pak Harmoko atas instruksi Bapak Presiden yang merupakan sebuah indikator bahwa otoritarianisme masih ada di negara ini, kita juga sering sekali mendengar istilah menurut instruksi Ibu Ketua Umum atau Bapak Ketua Dewan Pembina, begitu ya, yang itu juga terjadi di Partai Demokrat, yang seakan-akan menegasikan proses demokratisasi apapun, termasuk dalam penentuan capres, yang menurut saya itu hal yang paling penting ya dalam konteks penentuan nasib partai. Demokrat menurut saya saat ini kebetulan kasusnya agak berbeda. Ketika Pak SBY harus mangkat, ketika mereka gagal melahirkan pemimpin melalui konvensi, nah saya tidak tahu kemudian apakah ini bentuk pelarian dari Pak Ruhut, begitu, karena tidak mungkin SBY maju kembali. Tapi poin saya adalah bukan masalah itu, tapi pola yang sama terjadi di Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Bahwa ada skema yang pasti akan meloloskan nama tertentu melalui mekanisme yang katakanlah resmi, itu pasti. Tapi kita cukup tahu dan masyarakat tidak bodoh apa yang disebut dengan pemberi stempel semata atau betul-betul mekanisme yang bersifat bottom up. Itu yang menurut saya
hampir tidak ada saat ini di semua partai. Dan Ruhut Sitompul Anda tempatkan di? Ya, saya harus mengatakan menarik begini ya. Ruhut ini bisa disebut di satu sisi orang yang selalu memiliki insting bagus untuk dekat kepada orang yang akan menang dan berkuasa. Gitu. Tetapi di sisi lain, kita juga bisa melihat dari sisi yang berbeda, seakan-akan ada perlawanan terhadap Pak SBY dan seakan-akan jadi satu-satunya orang yang berani melawan SBY pada saat 2014 ini. Saya tidak tahu alasan Bang Ruhut seperti apa. Itu. Jadi itu ada warna-warni dalam proses Ada warna-warni. Ditetapkannya dua capres ini. Bukan kita tunduk dan patuh kepada bos, bukan tunduk dan patuh kepada ketua umum atau pengurus yang lain. Kalau itu nggak cocok dengan hati nurani maupun cocok kepada konstituen. Tunduk dan patuh kepada pengurus partai itu masalah administrasi, bukan masalah kepada kebenaran yang kita yakini. Batas toleransi itu seharusnya sejauh apa, Mas Toto? Kalau dari kacamata partai politik tentunya kan akan bisa efektif kalau anggota-anggotanya bukan hanya sekedar anggota, pengurus, caleg terpilih, anggota DPR memang akan bisa memastikan kebijakannya dijalankan. Tetapi sejauh mana kemudian bisa ada toleransi mereka berbeda? Pertama, saya pikir tadi logika yang sangat jelas ya. Orang boleh melenceng dari sesuatu yang sudah melenceng. Karena melenceng dari sesuatu yang melenceng itu berarti mereka lurus. Itu logika pertama. Gitu. Yang kedua, mereka juga, ini dalam ilmu marketing ya, kalau ingin menjadi memiliki diferensiasi, mereka harus terlebih dahulu memberikan logika bahwa ada segmenting, ada targeting, ada positioning. Artinya mereka ingin membawa suara siapa, aspirasi siapa. Kalau tidak, ya mereka bisa juga dituduh hanya sedang menjadi politisi kutu loncat, ingin mencari popularitas, atau mungkin mendapatkan tawaran yang lebih baik. Nah, itu yang sebenarnya harus dirasionalisasikan oleh ketiga orang di sini. Yang pertama misalnya saya pikir jelas, walaupun jarang sekali berani dibuka ya, bahwa partai jelas melanggar beberapa pasal berkaitan mekanisme demokratis menentukan capres. Itu yang harus dibuka dan tidak pernah dipermasalahkan. Yang kedua, yang mungkin jadi PR buat tiga orang ini, mereka berbicara atas nama siapa sih? Mungkin Mas Nusron berbicara atas nama konstituen, 243.000, yang memang basisnya Jokowi JK, menurut Mas Nusron begitu ya. Agak menarik kalau Bang Ruhut kan mengatakan karena tagline. Tagline-nya adalah Indonesia hebat, kalau Indonesia bangkit berarti selama ini SBY tidur. Nah, saya tidak tahu apakah ini berarti membawa aspirasi SBY atau apa, saya tidak tahu begitu ya. Suara Ruhut, suara SBY. Suara Ruhut, suara SBY gitu. Tapi itu harus dijelaskan sehingga kemudian ini tidak dilihat sebagai sebuah dinamika perjalanan karir seorang Nusron Wahid, seorang Haris, dan seorang Ruhut Sitompul saja. Anda belum menyebut Haris Indra, politikus muda kita? Saya harus mengatakan kalau dibanding ketiga orang ini ya, kedua-duanya mungkin senior, tapi yang paling nekat mungkin saat ini adalah Haris, menurut saya. Nekat? Karena pertama, saya harus mengatakan ekstremitas pertarungan untuk berani melawan sosok Prabowo itu ya dialami oleh Haris. Artinya kalau Bang Ruhut orang bisa mengatakan ya SBY jelas yang selama ini dibela tidak mungkin maju kembali. Mas Nusron mungkin ada dalih pembenaran yang bisa dikatakan dengan sangat mudah. Tidak ada kader Golkar yang dimajukan di Prabowo Hatta. Saya hanya mendukung kader Golkar. Itu logika yang sangat mudah diterima publik. Sementara untuk Haris menurut saya luar biasa. Melawan sebuah partai yang menurut saya bukan hanya didirikan untuk menjadi mesin politik Prabowo, tapi memang didirikan oleh Prabowo semata, dimiliki sahamnya 100% oleh Prabowo semata, dan memang ditujukan hanya untuk meloloskan Prabowo menjadi presiden. Komentar Anda, Mas Haris, itu penilaian? Dan Haris berani mengatakan dia tetap di Gerindra. Itu menurut saya sebuah kalimat revolusioner menurut saya. Anda nekat? Ya, saya harus berbuat nekat agar kita tahu bahwa ada yang bisa berbeda, ada yang bisa membuat perbedaan di dalam, sehingga tidak boleh ada kezaliman atau ada kesewenang-wenangan. Pilihan politiknya kan sebetulnya jelas. Anda bisa pindah partai politik, Anda kemudian bisa saja ya yang paling ekstrim itu pindah partai politik, karena toh sekarang sudah dapat nama nih, sudah muncul di media, sudah dilihat sebagai orang yang berani menentang status quo dan sebagainya. Itu tidak Anda pikirkan karir politik ke depan? Tidak. Hari ini saya bisa di bawah, tapi siapa yang tahu besok. Hari ini ada masanya untuk orang itu, tapi hari ini bisa jadi besok bisa saya. Kuat-kuatan napas saya. Kalkulasi politik yang tepat tidak itu? Iya, kita harus berbicara Prabowo 5 tahun ke depan ya, artinya. Kita harus berbicara Prabowo pasca keputusan MK. Banyak yang mengatakan
pertaruhan terakhir masa politik Prabowo di tahun 2014. Artinya ketika Prabowo tidak lagi memiliki kesempatan, pilihannya adalah Gerindra bisa diambil alih oleh orang lain, atau Gerindra ikut hancur dengan sendirinya, termasuk orang-orang di dalamnya. Ya menurut saya, kalkulasi politik yang bisa dikatakan nekat, tetapi ternyata tidak salah pilih. Kalau kemudian pilihannya berujung pada kemenangan. Saya tidak bisa menduga kalau Prabowo yang bisa menjadi presiden, bagaimana nasib Saudara Haris begitu. Jadi sekarang semua orang yang malam ini duduk di sini, politikus-politikus ini beruntung karena pilihannya lah yang menang. Kalau kalah lain cerita. Tadi kan kata Mas Nusron kan mengikuti Bang Ruhut yang nggak pernah salah ternyata gitu. Untung saja menang. Kalau kalah lain cerita. Bang Nusron, jadi memang kalkulasi politik Anda sudah memperhitungkan itu juga. Politisi kan harus memikirkan panjang karir. Saya nggak pernah berpikir kalah atau menang. Kalau kita mau head to head, mau bertarung ya pilihannya kalau nggak kalah menang. Dan kita semua harus resiko. Kita ambil resiko itu. Sejauh mana kemudian independensi kader terhadap partai dan keputusannya? Karena kalau kemudian Anda kan dipilih langsung. Ya. Tadi Anda katakan walaupun akan susah untuk membuktikan mana yang mencoblos partai, mana yang mencoblos nama Nusron Wahid langsung. Kalau kita bicara masalah loyalitas, tadi saya katakan independensi. Harusnya seorang politisi itu kan tunduk dan patuh pada dua hal. Pertama, kita tunduk dan patuh kepada hati nurani, kebenaran yang kita yakini. Yang kedua, kita tunduk dan patuh kepada konstituen, kepada rakyat. Ini kata Ibnu Khaldun loh, bukan kata Anung, bukan kata saya. Bukan kita tunduk dan patuh kepada bos, bukan tunduk dan patuh kepada ketua umum atau pengurus yang lain. Kalau itu nggak cocok dengan hati nurani maupun cocok kepada konstituen. Tunduk dan patuh kepada pengurus partai itu masalah administrasi, bukan masalah kepada kebenaran yang kita yakini. Masalah administrasi. Masalah administrasi. Oke. Bicara soal reformasi internal, apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk membuat partai kita lebih reformis? Saya ingin dari yang Anda yang paling junior dulu. Dari kacamata Anda, kalau kita memang ingin modernisasi, ingin membuat partai-partai menjadi lebih reformis sehingga perbedaan itu dianggap hal yang wajar dan tidak berujung pemecatan, dimulai dari mana? Saya harus sampaikan terlebih dahulu bahwa saya mengkoreksi kebijakan yang ada di partai, terutama pemecatan dan kewenangan yang lain itu tidak dimulai baru 2014. Tapi saya mulai dari 2010 ketika ada seseorang yang hanya mengirimkan SMS kepada seseorang ketua dewan pembina, kemudian orang itu tanpa ada dipanggil, tanpa ada mekanisme, dipecat. Maka saya kemudian membuat surat terbuka yang saya sampaikan kepada teman-teman di DPP bahwa ini cara tidak benar. Kalau tadi ada usulan masukan, saya pikir partai yang baik ke depan harus partai yang bersifat kolektif dan kolegial. Jadi nggak boleh keputusan itu diambil hanya oleh satu pihak dari satu kacamata. Harus melibatkan seluruh orang. Saya kira partai ini adalah partai yang sahamnya dimiliki oleh semua orang. Jadi bukan 100% dimiliki oleh satu orang. Saya pemilik saham ini juga. Banyak juga pemilik saham. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan itu harus ada RUPS dulu. Harus ada rapat umum pemegang saham. Dan itu bukan pemegang saham tunggal. Nah, cara-cara otoritarian satu orang yang memegang kekuasaan kepemimpinan satu orang tunggal ini saya kira sudah tidak cocok lah diterapkan di Indonesia. Sudah tidak tepat lah. Dan saya kira harus segera dimulai minimal dari Partai Gerindra. Apa yang bisa konkret dilakukan oleh partai politik kalau ingin mengubah persepsi itu? Mekanisme seperti apa yang harus dilakukan dan apakah itu bisa dimulai dari orang-orang yang selama ini dianggap berlawanan arus? Analoginya sederhana, ketika kita berbicara partai, kita berbicara perusahaan go public, yang sayangnya selama ini dikelola seperti perusahaan keluarga. Ketika kita sudah menyadari identitasnya adalah perusahaan go public, kita akan otomatis dibebani tanggung jawab untuk melakukan mekanisme transparansi laporan keuangan secara berkala. Kita akan memiliki mekanisme setiap ada kenaikan perubahan struktur di level DPP, DPD yang itu ditransparansikan melalui RUPS. Kalau itu menggunakan logika perusahaan go public, menurut saya otomatis akan jalan dengan sendirinya. Caranya seperti apa? Ya sederhana. Kita tidak melakukan reformasi partai politik melalui undang-undang parpol secara baik, dan itu dosa dari teman-teman anggota DPR juga. Ya, kalau kita lihat perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menuju 2011 itu seperti tenggelam, tidak dibahas oleh media. Karena semua sudah berbicara mengenai presidensial threshold, semua berbicara mengenai parliamentary threshold. Padahal ada beberapa di situ aturan-aturan pasal yang kalau direformasi itu memaksa partai yang walaupun sekarang masih memiliki tradisi buruk itu memaksa dirinya untuk melakukan reformasi dengan sendirinya. Sesederhana itu. Jadi balik lagi, ini masalah political will, dan menurut saya jangan kemudian dibikin mepet begitu Mas Nusron waktunya reformasi Undang-Undang 2 Nomor 2011. Ini masalah political will.
Dan saya berharap dari orang-orang seperti ini bisa ada terjadi perubahan mendasar dalam sistem dan undang-undang sehingga mereka tidak dituduh sekedar menjadi politisi kutu loncat yang ingin menaikkan status sosial dengan menjadi berbeda. Karena dengan begitu maka akan diuji apakah memang betul-betul punya concern terhadap partai yang memang mereka percaya bisa membawa aspirasi dan sebagainya. Pertanyaan terakhir, masih percaya pada Golkar? Masih merasa itu rumah yang tepat untuk membina karir? Ya kalau percaya, percaya. Rumah yang tepat? Sakit. Masih nyaman, masih betah? Betah karena saya ingin memperbaiki. Tadi pertanyaan yang sama saya sudah ajukan dan Anda menjawab ya. Masih percaya dan masih cinta pada Gerindra? Masih dan sangat. Sangat. Bang Ruhut? Demokrat bukan partaiku yang pertama, tapi partaiku yang terakhir. Jadi saya percaya dengan Partai Demokrat. Percaya dengan Demokrat dan berarti masing-masing akan berusaha berjuang lewat institusi yang memang ditinggali, begitu ya? Oh iya, karena kacang tidak boleh lupa dengan kulitnya. Baik. Kita lihat sama-sama bagaimana ke depannya, apakah sebatas melawan arus atau bisa membalikkan. Tanpa pemuliaan pada ideologi, partai terus dukung-mendukung demi kursi. Tengoklah haluan partai-partai kita. Sebentar di sini, lalu pindah ke sana. Wajar terjadi pembangkangan di partai tentang siapa dipilih dan apa dicapai. Demokrasi di partai makin kempis, oligarki mendikte apa yang strategis. Mereka yang menolak turut serta dipecat atas nama aturan oleh sang ketua. Kita tak tahu lagi mana yang penting, sebab prinsip terkunci kepentingan nasib. Partai memang punya baju dan bendera, tapi intinya kumpulan individu yang berlomba-lomba mengubah nasib dirinya. Nasib publik biarlah jadi pemanis kata.